Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah dimanapun berada, alhamdulillah. Malam ini kita masuk ke stasiun yang kelima. Stasiun yang pertama taubat. Setelah taubat mujahadah. Setelah mujahadah khalwah dan uzlah. Setelah itu tadi malam taqwa, sekarang wara. Ittiqaul muharramat, menjaga diri dari yang haram, itu disebut dengan takwa. Ijtinabus syubhat, menjaga diri, menjauhkan diri dari yang syubhat, samar-samar, abu-abu. Al halalu bayyinun, yang halal itu jelas putih, wal haramu bayyinun, yang haram itu jelas hitam. Menjaga diri dari yang haram, takwa. Menjauhkan diri dari yang syubhat, abu-abu, remang-remang, kurang jelas, wara. Wara, W-A-R-A Ain, wara. Karena tadi ada yang nulis di kolom komen, wara itu kenyang Pak Ustadz. Kenyang tuh warak. Nek mangan warak, sampean wis mangan warak. Wara. Menjauhkan diri dari yang syubhat. Imam Abul Husain Abdurrahman bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya al-Muzakki meriwayatkan kepada kami, kata Imam Al-Qushairi, guru kami Muhammad bin Sulaiman Az-Zahid meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Husain bin Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Abi Tahir Al-Khurasani meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Airaz bin Aizar meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi meriwayatkan kepada kami, dari Imam Sufyan, dari Al-Ajlah, dari Abdullah bin Buraidah, dari Abul Aswad Ad-Du'ali, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi Muhammad SAW, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i, kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, apanya yang dilihat? Apakah pakaiannya, apakah topinya, apakah jubahnya, apakah bajunya, apakah jabatannya? Min husni islamil mar'i, kalau mau melihat kualitas keislaman orang, pandanglah tarkuhu ma la ya'nihi, ketika dia mampu meninggalkan yang tidak penting menurut syariat Islam. Main game, ini bukan cerita masalah halal haram. Apa pentingnya game itu? Oh, kita kan mau hiburan juga Pak Ustadz. Oke, semenit, 2 menit, 5 menit. Tapi kalau sampai 5 jam habis di situ, mana kualitas keislamanmu? Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana meninggalkan, dia punya sikap konsisten meninggalkan yang tidak penting. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, mereka meninggalkan perbuatan yang laghwi, lagha, sia-sia, tak bermakna. Qala al-ustaz al-imam Abu Daqqaq, Imam al-ustaz imam berkata, ammal wara adalah fa innahu tarkus syubhat, meninggalkan yang syubhat, yang samar-samar. Pak Ustadz, ya, saya disuruh tanda tangan 5, maksudnya 5 hari. Tapi sebetulnya acara itu cuma 2 hari Pak Ustadz. Nah, ini abu-abu nih. Kalau dia wara, syubhat, dia tinggalkan syubhat. Qala Ibrahim bin Adham, Imam Ibrahim bin Adham berkata, al-wara tarku kulli syubhatin, meninggalkan semua yang syubhat. Wa tarku ma la ya'nika, sedangkan kalau engkau mampu meninggalkan segala yang tidak penting, itu namanya tarkul fadalat. Fadalat yang tidak ada urgensinya. Kita tidak cerita tentang masalah halal haram. Meninggalkan judi, jelas haram. Meninggalkan riba, jelas haram.
mancing. Nah, apa salahnya dengan mancing? Enggak salah. Tapi kalau habis berhari-hari, sampai satu hari atasan nelpon, kamu sedang di mana? Mancing, Pak. Ini liburan atau stay at home? Sekali dua kali tak apa-apa. Tapi kalau sampai habis waktu untuk itu, nyewa mobilnya, nyewa speedboatnya, nyewa alatnya, sementara ada perawat bidan kita yang tidak pulang ke rumah makan mereka, driver ojol, alangkah baiknya kita belikan itu nasi bungkus berbagi kepada sahabat. Nah, ini yang dimaksud dengan meninggalkan yang tak penting. Ini penting menurut siapa? Bukan menurut perasaan pribadi. Penting tak penting ini menurut Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nada'u sab'ina baban minal halal." Kami meninggalkan 70 pintu halal, makhafata an naqa'a fi babin minal haram. Makhafata an naqa'a fi babin minal haram. Kami tinggalkan 70 pintu halal karena kami takut terjerumus dalam satu pintu yang haram. Perbuatan itu halal, tapi ditinggalkannya karena kalau dia terus menerus di situ, nanti akan terjerumus ke dalam perbuatan haram. Begitulah mereka dulu menjaga diri dari yang halal, tapi boleh dapat menjerumuskan kepada yang haram. Menjaga diri dari yang remang-remang, abu-abu yang belum jelas haramnya. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, "Kun wari'an takun a'badan nas." Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau orang yang wara', maka engkau akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah SWT. Nabi tak mengatakan pergilah engkau ke Makkah, kau orang paling banyak ibadahnya. Kau sholat tahajud tiap malam, kau paling banyak ibadahnya. Kau pergi umrah setahun 2 kali, kau paling banyak ibadahnya. Tidak. Apa kata Nabi? Kun wari'an, jadilah engkau orang yang wara', maka orang paling banyak ibadahnya adalah engkau. Karena tujuan dari ibadah itu adalah wara'. Aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, guruku mendengar Abu Al-Abbas Al-Baghdadi berkata. Abu Al-Abbas Al-Baghdadi berkata, dia mendengar Ja'far bin Muhammad berkata. Ja'far bin Muhammad mendengar Imam Junaid berkata. Imam Junaid mendengar Imam Sirri As-Saqati berkata, kana ahlul wara'i fi awqatihim arba'atun. Orang-orang wara' itu ada 4. Yang pertama Hudzaifah Al-Murta'ish. Yang kedua Yusuf bin Asbat. Yang ketiga Ibrahim bin Adham. Yang keempat Sulaiman Al-Khawas. Fanadharu fil wara', falamma daqat alaihimul umur faza'u ila taqallul. Mereka memandang kepada sifat wara' dengan teliti, dengan seksama. Ketika mereka khawatir mereka terjerumus, maka mereka segera melakukan taqallul, meminimalisir. Meminimalisir ngomong, meminimalisir pergaulan, meminimalisir pandangan, meminimalisir pendengaran, meminimalisir hubungan, khawatir terlepas dari wara'. Jadi ini masih hubung kait-mengkait. Setelah bertobat, mujahadah. Setelah mujahadah, khalwah. Setelah khalwah, taqwa. Setelah taqwa, wara'. Makin halus, makin halus, makin halus. Aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abul Qasim Ad-Dimashqi berkata, Abul Qasim mendengar Imam Shibli berkata, Imam Shibli berkata, al-wara'u an tatawarra' an kulli ma siwallah. Engkau jaga dirimu dari semua selain Allah. Kau jaga dirimu dari segala sesuatu di dunia ini, dari anakmu, dari istrimu, dari ayahmu, dari ibumu, dari hartamu, dari rumahmu, dari bisnismu, dari duitmu, dari semuanya masih wallah. Kalau kau sanggup menjaga dirimu dari semua itu, maka engkau adalah orang yang wara'. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abu Ja'far Ar-Razi berkata, Abu Ja'far mendengar Abbas bin Hamzah berkata, Abbas bin Hamzah mendengar Ahmad bin Abil Hawari berkata, Ahmad bin Abil Hawari mendengar Ishaq bin Khalaf berkata, al-wara'u, wara' itu adalah
Al-wara'u fil mantiq asyaddu minhu fil zahabi wal fiddah. Orang yang wara' menjaga diri dari ucapan, dari lidahnya, dari cakapnya, dari kata-katanya, itu lebih kuat daripada emas dan perak. Makanya ada ungkapan, diam adalah emas. Orang yang wara', karena man katsura kalamuhu katsura saqtuhu. Siapa yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Maka wara' menjaga ucapan itu lebih kuat daripada emas dan perak. Wazuhdu fir riasati asyaddu minhu fil zahabi wal fiddah. Orang yang zuhud dalam masalah kepemimpinan, syahwat politik, menjaga dirinya dari sifat tamak, itu lebih berat daripada emas dan perak. Li'annaka tubazzilhuma fi talabir riasah. Kenapa orang yang mampu menjaga diri dari syahwat politik itu dikatakan lebih berat dari emas dan perak? Karena orang untuk mencapai kekuasaan, tubazziluhuma fi talabir riasah. Karena orang untuk mencapai kekuasaan itu pasti menggunakan emas dan perak. Allahu Akbar. 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu mereka sudah cerita, karena engkau untuk sampai kekuasaan pasti membelanjakan emas dan perak. 1000 tahun yang lalu sudah cerita masalah bagi-bagi sawer. Jual emas, jual perak, beli makanan, beli kaos, beli baju, beli net, beli untuk apa? Untuk kekuasaan. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, al-wara' awwaluz zuhud. Wara' dulu, habis wara' baru zuhud. Wara' setelah itu baru zuhud. Kama annal qana'ata tarfun minar ridha. Sedangkan qana'ah satu sisi dari ridha. Mana yang lebih dulu? Qana'ah dulu. Setelah qana'ah baru sampai ke ridha. Mana yang lebih dulu? Wara' dulu. Setelah wara' baru zuhud. Nanti habis wara' ini baru kita kaji zuhud. Tapi nampaknya wara' tak selesai satu pertemuan. Wa qala Abu Uthman, Imam Abu Uthman berkata, sawabul wara'i khiffatul hisab. Kalau saya punya sifat wara' ini, apa balasan yang saya terima nanti di akhirat, Ustaz? Khiffatul hisab. Orang yang wara' hisabnya ringan. Orang yang wara' ini nggak terlalu lama nanti pemeriksaan di checkpoint. Begitu ditengok Allah Ta'ala, wara' udah lewat. Tapi kalau orang yang tamak, banyak sekali hitungan. Imam Yahya bin Mu'adz berkata, al-wara'u al-wuqufu ala haddil ilmi. Orang yang wara' itu, kalau sudah ilmu berkata jangan, udah, dia tak mau lagi. Jangan, ya udah. Min ghairi ta'wil, tanpa perlu interpretasi, itu begini, begono, begitu, begini, cari celah, cari ini. Iya, memang menurut ulama ini begini, tapi kan ada pendapat lain. Min ghairi ta'wil, tak perlu cari-cari interpretasi. Apa bahasa lain? Ngeyel. Kalau sudah katanya jangan, ya udah, jangan cari-cari lagi. Kamu ini mau cari kebenaran atau cari pembenaran? Jangan-jangan kesimpulannya kau sudah ada, cuman kau cari dalil untuk membenarkan kesimpulanmu. Na'udzubillah. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, Muhammad bin Husain mendengar Husain bin Ahmad bin Ja'far berkata, Husain bin Ahmad bin Ja'far mendengar Muhammad bin Daud Ad-Dinawari berkata. Jangan baca Dainuri, Muhammad bin Daud Dainawari. Muhammad bin Daud Dinawari berkata, aku mendengar Abdullah bin Al-Jalla' berkata. Apa kata Imam Abdullah bin Al-Jalla'? Arifu man aqama bi Makkah 30 sanah. Aku mendengar ada satu orang tinggal di Makkah 30 tahun. Lam yashrab min ma'i zamzam illa mastaqahu bi rakwatih. 30 tahun dia tinggal di Makkah, tidak pernah minum air zam-zam kecuali dengan talinya punya dia, timbanya punya dia. Nanti kalau pergi umroh ke Makkah, tolong mampir ke apa namanya, Haramain Exhibition, pameran Haramain Exhibition. Di situ nampak ada tali dan timba sumur zam-zam sebelum pakai pipa air, sebelum pakai pompa. Ini orang 30 tahun tinggal di Makkah, tidak pernah minum air zam-zam pakai tali timba orang, pakai timba orang. Saking waraknya. Dia kalau mau ngambil air zam-zam, dibawanya tali sendiri, timba sendiri, ngambil, baru dia mau minum. Kalau punya orang, tak mau. Warak.
Apa salahnya? Lagi-lagi wara' bukan cerita masalah halal dan haram. Walam yatanawal min ta'amin juliba min Misra. Dan dia tidak mau makan makanan yang dikirim dari kota lain. Kalau dia mau makanan yang ada di Makkah itu, yang dia tak. Kenapa dia tidak mau dari kota lain? Karena dia tidak tahu siapa yang nanam, siapa yang, kalau dia masakan siapa yang masak, kalau dia roti siapa yang godok. Walam yatanawal min ta'amin juliba min Mesr. Dia tidak mau makan makanan yang dikirim dari kota lain. Ini kan 1000 tahun yang lalu, Pak Ustadz. Ternyata sampai hari ini orang-orang yang begini ini ada. Cuman di sini kan Imam Abdullah bin Jalak tak nyebut namanya. Aku tahu ada orang di Makkah. Begitu juga dengan kita. Kita tak mau sebut nama. Jangan-jangan orang itu pun tidak mau disebut namanya. Dia takut riya, dia takut sum'ah. Ustaz Somad, ini ada makanan dari saudara saya, dari kakak saya, dari ibu saya, dari jamaah saya, dari istri saya. Kenapa dia kirim makanan? Karena ini dia masak sendiri. Dia tidak mau beli makanan yang bungkus karena tak tahu siapa yang masak. Jangan-jangan yang masak nggak cebok. Sampai sehalus itu. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, Abu Bakar Ar-Razi mendengar Ali bin Musa At-Tahriti berkata, Ali bin Musa mendengar Abdullah bin Marwan. Waqa'a min Abdullah bin Marwan falasun fi bi'ri qadaratin. Abdullah bin Marwan punya duit. Duitnya itu jatuh di dalam sumur kotor. Ada sumur, tapi sudah tak dipakai lagi. Kotor, bau busuk. Faktara alaihi bi 13 dinaran. Maka dia panggil tukang timba, tukang nyelam. Tukang, ada yang bisa ngambil uang saya jatuh ke dalam ini? Dibayarnya 13 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas, sekarang lebih kurang 3 juta. 3 juta kali 13, berapa itu? 99 juta. Ini aku kasih uang 99 juta, tolong ambilkan, ada uangku jatuh di dalam. Padahal uangnya tak sampai 1 dinar, 1 falas. Akhirnya diambil uang itu. Faqila lahu fi dzalik. Lalu orang heran. Yang kau keluarkan 13 dinar, 99 juta. Yang mau diambil cuma uang logam perak. Kenapa emangnya? Karena alaihi ismullah. Karena di uang logam itu ada tertulis nama Allah. Wah, takut dia diinjak orang, takut dia orang meludah ke dalam. Padahal di situ ada nama Allah SWT. Biarlah hilang 99 juta, asal jangan nama Allah dihinakan. Pantasanlah mereka dulu dimuliakan Allah, karena mereka memuliakan Allah. Wara' ini kita bukan cerita masalah halal haram. Jangan nanti ketika cerita masalah ini, masalah wara', wah, apa salahnya kita minum dari timba orang, dari air orang? Yang penting kan dia izin. Ente ngomong masalah halal haram. Kita kan bukan ngaji fikih sekarang. Kita ngaji masalah wara'. Saya nggak suka lah kajian wara', cari channel lain. Aku mendengar guru berkata, aku mendengar Abul Hasan Al-Farisi berkata, Abul Hasan Al-Farisi mendengar Ibnu Alawiyh berkata, dan dia mendengar Yahya bin Mu'adz berkata, al-wara' ala wajhain. Wara' itu punya 2 sisi. Wara'un fil zahir, wara'un fil batin. Wara'un fil zahir, sifat wara' pada zahir adalah alla yataharraku illa lillah. Dia hanya bergerak untuk Allah. Abang mau kemana? Mau ikut pengajian Ustaz Somad. Bergeraknya karena Allah. Kau ngidupin HP untuk apa? Mau ikut streaming kajian stasiun-stasiun menuju Allah. Geraknya karena Allah. Makanya Imam Ibrahim bin Adham pernah melangkah sekali, melangkah kedua, pas melangkah ketiga mundur lagi. Teman yang seperjalanan dengan dia heran, nanya, kenapa tadi waktu langkah pertama nyantai, langkah kedua nyantai, langkah ketiga kau mundur lagi? Waktu langkah pertama aku yakin karena Allah, langkah kedua yakin karena Allah, pas langkah ketiga aku ragu karena Allah atau karena hawa nafsu, mundur aku lagi.
Wara'un fil batin, sedangkan wara' dalam batin artinya alla yadkhula qalbaka siwallah. Tidak ada yang masuk ke dalam hatimu kecuali hanya Allah. Itu namanya wara' batin. Ada seorang ulama besar namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Rumahnya di Kufah, Irak. Sedangkan di Madinah namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, kalau sekarang ketua MUI lah, Majelis Ulama, punya mobil dinas, kereta kencana, karena pusat pemerintahan di Madinah, kantor gubernur di Madinah, dapat mobil plat merah. Imam Sufyan Ats-Tsauri hidupnya biasa saja, tinggal di Kufah. Imam Sufyan Ats-Tsauri kirim surat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Imam Malik bin Anas, kenapa engkau punya mobil dinas? Kenapa engkau punya kereta kencana? Bukankah kita ini ulama yang pengikut Nabi? Dijawab oleh Imam Malik bin Anas, aku memang punya kereta kencana, tapi seumur-umur tidak pernah aku pakai di kota Madinah, dan dia tidak masuk ke dalam hatiku. Jadi Imam Malik bin Anas tidak pernah naik kereta kuda di Madinah. Ketika orang bertanya, Malik, kenapa engkau tidak naik kereta kuda di Madinah? Sampai ke hatiku menghentakkan kaki-kaki kuda di atas tanah, padahal di bawah tanah itu ada jasad Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya orang wara, yang menjawab orang wara. Begitu ulama dulu kalau ngasih nasihat, bukan buat video nyindir-nyindir. Imam Sufyan Ats-Tsauri bukan ceramah di depan orang banyak. Tuh ada seorang ulama di Madinah saja punya kereta kencana. Bukan begitu, akhi. Kalau ada yang nggak jelas, tanya baik-baik. Kenapa begini? Bukan disindir orang depan orang banyak. Bukan begitu tradisi salaf. Imam Yahya bin Mu'adz berkata, Man lam yanzur fid daqiqi minal wara'i. Siapa yang tidak melihat secara halus, daqiq artinya tepung, kerikil besar, pasir besar, daqiq halus. Siapa yang tidak memandang dalam masalah wara' ini kecil, halus, lam yasil ilal jalil minal ata. Man lam yanzur fid daqiqi minal wara' lam yasil ilal jalili minal ata. Indah kalimatnya. Siapa yang tidak memandang dalam masalah wara' ini kecil, halus, dia tidak akan mencapai kemuliaan dari ata, anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak beri saya tepung? Karena memang pandanganmu batu kerikil. Ya kerikil lah yang layak kau terima. Kalau kau memandang kerikil, kau dapat kerikil. Tapi kalau kau memandangnya halus seperti tepung, maka halus pula pemberian Allah. Man daqqa fid dini nazaruhu jalla fil qiyami khataruhu. Man daqqa, siapa yang halus pandangannya dalam agama ini, memandang secara halus, memperhatikan siapa yang motong ayam saya, siapa yang masak makanan saya, apakah dia berwudu atau tidak, apakah dia pakai bismillah atau tidak, memandang siapa yang memberikan makanan untuk saya, siapa yang halus pandangannya dalam masalah agama ini, jalla fil qiyamati khataruhu, maka akan tinggilah kedudukan dan tempatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya masalah wara'. Khusus dua malam ini, malam esok malam kita cerita tentang masalah wara'. Ibnu Al-Jalla' berkata, Man lam yusahibhu taqiyyu fi faqrihi akalal harama an-nas. Siapa yang tidak berteman dengan takwa dalam masa sulitnya, maka dia pasti akan makan haram. Pasti itu. Siapa yang tidak berteman dan takwa dalam masa sulit, dalam masa susahnya, pasti dia akan makan haram. Setan akan berbisik, teman akan ngajak, nafsu akan menyuruh, komplitlah, apalagi makan. Ketika sudah terjadi, saya sebetulnya nggak mau nih Pak Ustadz, tapi situasi dan kondisi. Imam Yunus bin Ubaid berkata, Al-wara', apa itu al-wara'? Al-khuruju an kulli syubhah. Keluar dari semua yang samar-samar, itulah wara'. Wa muhasabatun nafsi fi kulli tarfah, dan senantiasa introspeksi diri dalam setiap
tarfah, dalam setiap kedipan mata. Berapa kali mata berkedip, begitu banyak introspeksi diri. Kulli tarfah, kulli lahzah, every time, anytime, setiap detik. Apa wara' itu Pak Ustadz? Wara' adalah keluar dari semua yang ragu, yang samar-samar, dan senantiasa mengintrospeksi diri, merenung sejenak setiap detik, setiap kedipan mata. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, baru saja kita sebut Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma ra'aitu ashala minal wara'. Oh, tadi katanya wara' itu sulit, ribet, jelimet, susah, payah. Tapi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma ra'aitu ashala minal wara'. Wara' itu mudah kata dia. Gimana ceritanya? Ma haka fi nafsika taraktahu. Ma haka fi nafsika taraktahu. Kalau terasa dirimu sempit, kalau terasa menolak dia dari dalam, tinggalkan. Terasa itu dari dalam. Pak Ustadz, ini saya berat untuk ngambil nih Pak Ustadz. Nah udah tinggalkan. Udah kau tinggalkan? Udah habis Pak Ustadz. Kenapa habis? Saya tahu Pak Ustadz ini entah duit siapa. Ini duitnya abu-abu nih Pak Ustadz. Tapi itulah, angsuran motor lagi, ini pula hujan lebat, ini lagi. Usah kau ceritakan lagi, udah habis barang itu dah. Banyak orang kadang bertanya, ini bukan mau nanya hukum, dia mau nanya kira-kira jawaban Ustadz ini boleh apa enggak. Nah, ini yang jadi masalah. Kita ini bertanya sebelum terjadi. Itu sudah terjadi, apalagi nasi udah jadi tai ayam. Imam Ma'ruf Al-Qarhi berkata, ihfaz lisanaka minal madhi kama tahfazuhu minal dhammi. Jaga lidahmu dari terlampau banyak memuji-muji orang, sebagaimana kau jaga lidahmu dari mencaci maki orang. Dari pagi tadi sampai malam ini, berapa kali maki orang? Tak ada Pak Ustadz. Muji? Banyak Pak Ustadz. Belum seimbang. Sebagaimana kau jaga dirimu dari mencaci maki, begitu juga jangan terlampau memuji. Tuara. Saya berterima kasih banyak kepada yang komen-komen caci maki di YouTube, di Instagram, di FB. Kenapa? Karena kalau saya baca yang memuji-muji itu, saya sudah melambung ke langit ketujuh, hampir ke Sidratul Muntaha. Tidak ada pengajian yang paling nyaman saya mendengarnya kecuali Ustadz. Saya tadi malam mimpi berjumpa dengan Ustadz. Saya melambung. Tapi begitu ada yang mencaci maki, sumpah serapah, barulah kita sadar, oh memang kedudukanmu tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Itu sebenarnya cara Allah untuk menunjukkan posisi kedudukan kita. Dan terima kasih. Maka selalu saya baca-baca itu, saya doakan mereka dapat hidayah, anaknya menjadi penghafal Quran. Kalau dia Islam diberikan istiqomah, kalau dia belum Islam dibukakan Allah pintu hidayah. Mudah-mudahan dia dengar terus, cari-cari kesalahan, lama-lama menetes air matanya. Rupanya bukan karena hidayah, paketnya habis. Wa qala Bishr bin al-Haris, Imam Bishr bin Haris berkata, asyadul a'mal salasatun. Amal yang paling berat itu ada tiga. Tiga yang paling berat. Yang pertama, al-judu fil qillah. Mampu menjadi orang dermawan padahal dia pun qillah, dalam keadaan terbatas sedikit. Mampu beli nasi bungkus 2, yang satu disumbangkannya untuk perawat COVID-19, yang satu untuk makan dia. Pak, beli nasi bungkus 2, untuk dia satu, disumbangkannya untuk perawat satu. Padahal kerja dia pun ngojek. Nah, itu yang paling hebat. Jadi kalau ada orang kaya, pengusaha nyumbang nasi bungkus, keterlaluan. Kau mestinya bukan nyumbang nasi bungkus, nyumbang rumah sakit. Wal wara'u fil khalwah. Yang kedua, yang berat itu adalah al wara' fil khalwah. Mampu menjaga diri dari yang subhat walaupun orang tak ada. Khalwah. Dalam khalwah, dalam sunyi, dalam sepi, dalam kesendirian, mampu menjaga diri dari yang subhat, bukan dari yang haram.
Dek, kata suami pulang ke rumah. Tadi ada orang datang ke kantor, dia minta urusannya supaya cepat. Terus dibawakannya kain tenunan dari Riau, cantik. Saya cari-cari di internet, harga tenunan itu 5 juta. Terus mana dia, Mas? Saya wara' fil khalwah. Kata Ustaz Somad, ketika orang tidak ada, CCTV tidak ada, pengawas tidak ada, sanggup saya mengembalikan, berarti itulah wara'. Kata istrinya, goblok, bodoh, itu tidak haram, Mas, bawa aja pulang. Kenapa? Kalau nggak kuat hidup ini. Kita berkata wara', semua berkatakan bodoh. Kalah yang wara', tinggal bodoh. Wa kalimatul haqqi indaman yukhafu minhu wa yurja. Mampu berkata tegas kepada orang yang ditakuti dan diharapkan. Ada orang kaya di kampung itu, atau Pak Kades, paling disegani, paling ditakuti, tapi mampu berkata tegas, Pak Kades, jangan kasih izin pendirian meja biliar itu, Pak Kades. Padahal nanti dia maunya banyak. Pas ngurus tanah, jual tanah, sama Pak Kades. Pas urusan akte kelahiran anak, kata pengantar dari Pak Kades. Pas ngurus izin nikah, ada memo Pak Kades. Sebenarnya saya mau ngomong gitu, Pak Ustaz. Kenapa kau tak ngomong? Itulah nanti saya takut susah urusan, nggak enak. Ini yang paling berat. Mampu dermawan walaupun tak ada duit, mampu wara' walaupun tak ada orang melihat, mampu berkata tegas pada orang yang ditakuti dan orang diharapkan di masa akan datang. Ja'at ukhtu Bishri al-Hafi. Hafi artinya enggak punya sendal. Orang yang kemana pergi enggak pakai sendal namanya al-Hafi. Kenapa dia enggak pakai sendal? Karena dia malu menginjakkan kakinya pakai alas di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerja dia mabuk, judi, zina, mabuk, judi, zina, mabuk, judi, zina. Pulang mabuk malam-malam, hujan rintik-rintik, air mengalir di tepi jalan. Dia tengok di aliran air itu ada kertas bertulisan nama Allah. Sambil setengah mabuk diambilnya, pulang ke rumah ditempelnya ke dinding. Habis itu dia pun tidur. Ketika tidur malam datang suara hatif, suara halus. Hai Bishri al-Hafi, sebagaimana kau sudah muliakan namaku, maka ku muliakan namamu di atas nama-nama umat manusia. Diangkat dia menjadi salah satu dari wali-wali Allah SWT. Sejak itu dia bertobat dan tidak mau pakai sendal, malu menginjakkan kakinya di atas alas karena malu banyak silap salah dosa kepada Allah SWT. Dia punya seorang perempuan, adik perempuan. Datang adik perempuannya ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Tahun 241 Hijrah meninggal Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali yang imam mazhab itu setelah Imam Syafi'i. Waqalat, berkatalah adik Bishri al-Hafi tadi, inna naghzilu ala sutuhina, kami menenun kain di atas atap. Rumah orang Arab tak sama macam rumah orang di Pekanbaru. Rumah orang di Asia atapnya begini karena hujan lebat. Rumah orang di Arab atapnya datar, namanya satah. Biasanya musim-musim panas naik ke atas. Maka dia menenun kain di atas atap itu. Fatamarra bina masyailuz zahiriyah. Malam gelap tak ada lampu, mau pakai lampu minyaknya mahal. Jadi dia menenun berhenti. Kapan dia menenun? Ketika pasukan tentara lewat. Nah, ini kan jam-jam 11 nanti tentara sama polisi lewat nih. Jangan berkumpul, pulang karena wabah virus corona. Nah, jadi dulu gitu juga. Kalau pas malam itu lewat pasukan tentara. Begitu pasukan tentara lewat kan ada lampunya. Waktu pasukan tentara lewat pakai lampu itu, disitulah kesempatan dia nenun. Nenun. Berhenti lagi. Pas lewat lagi, nenun lagi. Berhenti lagi. Wa yaqa'u syu'a. Syu'a, cahaya lampu. Ketika ada cahaya lampu, nenun. Terus pertanyaannya, afa yajuzu lanal ghazalu fi syu'a'iha? Apa hukumnya kami menenun kain menggunakan lampu milik tentara yang lewat itu? Kira-kira rugi tak tentara itu dipakai cahaya? Mana rugi, orang dia lewat.
Itu yang disebut wara' itu. Sekarang pertanyaan orang zaman sekarang bukan begini, Ustadz apa hukumnya nyuri listrik? Udah jelas-jelasnya mencuri, merusak itu PLN. Itu pula tanya, la ilaha illallah. Bolehkah kami menenun kain menggunakan lampu cahaya tentara yang lewat tadi? Dan kalau kami jual kainnya ini halal nggak dimakan duitnya? Imam Ahmad bin Hanbal nggak jawab, dia tanya balik, man anti, who are you? Afakillah, Allah memberikan kebaikan padamu, kau siapa? Perempuan itu menjawab, ana ukhtu Bishri al-Hafi, aku saudara perempuan Bishri al-Hafi. Fabaka Ahmad, menangis Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad? Min baitikum yakhrujul wara'us sadiq. Dari rumah kamu keluar orang yang punya sifat wara', yang jujur, bukan wara' yang dibuat-buat. Abang engkau wara' Bishri al-Hafi, rupanya adiknya pun juga wara'. Luar biasa. Apa kata Imam Ahmad? La taghzili fi syu'aiha. Jangan lagi kau menenun di bawah kain. Kalau secara fikih tak apa-apa, tapi saat itu Imam Ahmad bin Hanbal bukan menjawab pakai hukum fikih. Karena yang bertanya ini adalah orang wara', maka dijawabnya dengan wara'. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Wa qala Ali al-Attar, membaca ini sedang merenungkan kita. Ustadz, boleh nggak saya pakai wifi tetangga? Berapa jamaah yang bertanya tadi? Qala Ali al-Attar, Imam Ali al-Attar berkata, marartu bil Basrati fi ba'd asy-syawari'. Saya lewat di kota Basrah. Basrah Irak. Saya lewat di kota Basrah, di satu sisi jalan kota Basrah. Fa idza masyayikh qu'udun. Saya tengok ada masyayikh, tuan-tuan syekh duduk. Wa sibyanun yal'abun. Tapi anak-anak kecil lari-lari, lompat-lompat, main-main di depan mereka. Fakultu, saya bertanya ke anak-anak itu, ama tastahuna min haula'il masyayikh? Kalian lari-lari, lompat-lompat, bercanda-canda di depan tuan-tuan syekh itu, apa kalian nggak malu? Nggak segan kalian dengan mereka? Itu kiai-kiai, nggak segan kalian dengan mereka? Faqala shabiyyun min bainihim. Salah satu anak itu menjawab, apa katanya? Apa kata anak itu menjawab? Haula'il masyayikhu qalla wara'uhum faqallat haibatuhum. Itu syekh-syekh itu, tuan-tuan guru itu, waraknya dikit, maka haibah, aura, wibawanya pun tak ada. Saya ketika membaca ini, patutlah orang kalau foto sama saya dipegangnya bahu saya. Kenapa kalau sama Habib, kalau sama lain, jangankan megang bahu, menengok betul. Sampai tim UAS kadang megang bahu, jangan pegang bahu Ustaz, jangan. Ini jawabannya. Qalla wara'uhum qallat haibatuhum. Kalau wara'mu kurang, maka wibawamu pun kurang. Setengah mati jaga wibawa ini, tak akan segan orang. Pakai jubah 3 lapis, pakai sorban besar, diharapkan untuk dihormati orang. Orang nggak hormat. Malah orang bisik dari jauh. Tengok tuh kepanasan, keringatnya nyusur. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, cuman pakai peci biasa, cuman pakai baju biasa, tapi kita luar biasa melihat dia. Kenapa? Ini jawabannya. Man qalla wara'uhu qallat haibatuh. Siapa yang dikit waraknya, maka dikit pula wibawanya. Orang hormat itu karena apa? Karena Allah membuat dia hormat. Ketika orang itu memandang, yang dipandangnya bukan kulit, daging, kuku, bulu, darah, fisik itu, tapi yang dipandangnya adalah kemuliaan yang ditancapkan Allah ke dalam hati. Malik bin Dinar makatha bil Basrati 40 sanah. Ada seorang laki-laki namanya Malik. Malik raja, Dinar duit. Malik bin Dinar raja anak duit. Tinggal di kota Basrah 40 tahun. Falam yasihha lahu an ya'kula syai'an min tamril Basrah wala min rutabiha. 40 tahun tinggal di Basrah, tidak pernah makan kurma kota Basrah, baik kurma kering maupun kurma basah.
Hatta mata lam yadhuqhu, sampai mati tak pernah makan kurma di Basrah. Wa kana idzan qada waqtu rutab, kalau sudah selesai masa kurma basah. Kurma basah itu kalau dipencet kulitnya keluar isinya, dimakan tak tahan, cuman paling 2 hari habis itu busuk dia. Yang kita makan selama ini kurma kering. Kalau sudah selesai masa musim kurma basah, apa kata Malik bin Dinar? Ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, hadza batni, ini perutku, mana qasa minhu syai'un, dia tak pernah kurang, wala zada fikum, tak pernah kurang, tak pernah lebih, tak pernah minta, tak pernah. Kenapa begitu? Wara', takut dia mau makan, takut dia rusak, takut dia takut. Wara', takut kepada yang haram, takwa, takut kepada yang syubhat, wara'. Ada orang berkata kepada Imam Ibrahim bin Adham, ya Ibrahim bin Adham, iya, ala tashrab min ma'i Zamzam, kenapa kau tidak minum air Zamzam? Dari tadi kau lihat kau tak ada minum air Zamzam, padahal air Zamzam itu obat. Zamzam 5 syribalah. Faqala Ibrahim bin Adham menjawab, lau kana li dalwun la syaribtu min, seandainya aku punya timba sendiri pasti aku akan minum. Rupanya dari tadi dia tak mau minum karena dia tidak mau pakai timba orang lain. Seandainya aku tadi bawa timba dari rumah, aku timba sendiri, baru aku mau minum. Zaman kita sekarang sengaja dari rumah tak bawa timba karena mau pakai timba orang. Dipakai timba orang, bawa pula balik. Ditanya sama yang punya, maaf hilang tak kemana. Kalau nanya sama Ustadz, bukan nanya apa hukum pakai timba orang, pertanyaannya, Ustadz gimana kalau kita lupa mengembalikan timba orang? Kira-kira nggak apa-apa ya? Digiring pula jawaban itu ke Ustadz, supaya Ustadz itu menjawab, kalau lupa nggak apa-apa. Allah. Tapi kalau berdoa minta masuk surga, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku ke dalam surgamu bersama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham nonton itu doa orang-orang yang begitu tuh. Ibrahim bin Adham wali Allah. Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, Kana al-Haris al-Muhasibi, Imam Haris al-Muhasibi sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, idza madda yadahu ila ta'am, kalau diulurkannya tangannya ke makanan, ada makanan di situ, diulurkannya tangannya, fihi syubhah, di makanan itu ada syubhah, ada abu-abu itu tak jelas, daraba ala ra'si isba'ihi irqun, maka jari-jarinya berkeringat jari tangan, faya'lamu annahu ghairu halal, di situ dia tahu bahwa makanan itu tak halal. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Kenapa kita tak dikasih tahu Allah? Karena kita tak mau tahu selama ini. Dia mencari itu puluhan tahun, setelah itu baru Allah bagi dia. Wara' dia dulu, baru Allah kasih. Inna Bishran al-Hafi du'ya ila da'watin. Bishri al-Hafi, yang adiknya tadi bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, diundang dalam suatu acara walimah kenduri. Fawudi'a baina yadayhi ta'amun. Lalu di depannya disuguhkan makanan. Ini makanan wahai Tuan Bishri al-Hafi. Fajahida ayyamudda yadahu ilaih. Setengah mati dia mau mengulurkan tangannya ke makanan itu. Falam tamtad. Tangannya tak bisa diulurkan, macam orang lumpuh, macam orang stroke, tak bisa bergerak tangan itu. Fa'ala dzalika thalatha marratin, 3 kali dia ulang tak bisa, 3 kali dia ulang tidak bisa. Faqala rajulun ya'rifu dzalika minhu, datang seorang laki-laki yang tahu berkata, inna yadahu la tamtaddu ila ta'amin, ini tangan orang ini tidak akan bisa terulur kepada makanan, fihi syubhatun, kalau makanan itu ada syubhatnya. Makana aghna sahibu hadhihi ad-da'wati ayyad'u ila hadha syekh. Kenapa kalian undang dia ke acara walimah kenduri ini? Kalian tahu dia orangnya wara, kenapa kalian undang dia acara makan-makan ini? Marah mereka. Berarti kalian sudah mengotori waraknya, mengotori perutnya, menodai mulutnya. Imam Ahmad bin Muhammad bin Yahya As-Sufi meriwayatkan kepada kami, dia mendengar dari gurunya Abdullah bin Ali bin Yahya At-Tamimi, gurunya mendengar dari Ahmad bin Muhammad bin Salim di kota Basrah. Su'ila Sahal bin Abdullah anil halal safi, ada orang bertanya kepada Imam Sahal bin Abdullah tentang halal safi, suci, bersih, murni. Apa itu halal yang bersih, suci, murni?
Apa jawab dia? Huwallazi la ya'sillaha ta'ala fih. Dia tidak melawan Allah walau sedikit pun. Sedikit pun tak melawan Allah. Itulah yang dimaksud dengan halal as-safi. Di tempat lain Imam Sahal berkata, al-halalus safi, halal safi jernih bening. Safi. Al-ma'u safi, air yang jernih bening, tak keruh. Safa. Alladzi la yunsillah, orang yang tidak melupakan Allah. Alladzi la yansallah, orang yang tidak lupa Allah. Fih, di dalam. Saya mendengar cerita Ustadz malam ini dari buku Ar-Risalah Al-Qusyairah ini seperti dongeng aja Pak Ustadz. Ini kan 1000 tahun yang lalu. Memang di zaman sekarang ada. Saya beberapa tahun yang lalu diundang orang, jadi pergilah kami sampai di rumah makan, kami pun makan. Saya ambil daging kambing, saya ambil daging sapi, saya ambil daging ayam kampung, saya pun makan. Setelah makan kenyang, alhamdulillah. Saya tanya ke bapak yang duduk di sebelah saya, Bapak takut kolesterol ya? Saya tengok bapak tadi makan ikan aja. Apa jawab dia? Mohon maaf Pak Ustadz, saya nggak tahu siapa yang motong ini. Lama saya terdiam. Saya udah habis makan semua. Rupanya dia tak mau makan daging itu, tak mau makan ayam itu, tak mau makan rendang itu, tak mau makan gulai itu. Dia tak tahu siapa yang motong. Saya habis saya makan. Saya tengok rumah makan Minang, tertulis di situ ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim, halal. Kaji saya fikih. Dia lebih halus lagi daripada daqiq, halus. Jadi kalau ada orang mengatakan, nah ada orang zaman sekarang ini, ada, masih ada. Dan saya tak pernah cari itu. Allah mempertemukan, Allah mau nunjukkan supaya kau yakin waktu ceramah Abdul Somad bahwa orang-orang yang begini ini masih eksis, masih ada. Cuman dia nggak buat grup, nggak bisa kita cari. Tapi manusia itu ada. Di tempat yang lain, di waktu yang lain, dengan orang yang lain saya jalan. Sampai di tengah perjalanan kami berhenti makan. Rumah makan Padang. Tukang piring-piring banyak. Makan, minum teh, selesai. Saya tanya, Bapak kok makannya cuma lauknya ini aja? Apa jawab dia? Karena yang Ustadz suruh makan itu aja. Waktu di awal itu yang saya bilang, Pak saya kasih piring, Pak silakan makan. Jadi yang saya kasih itu aja dimakannya. Yang lain Ustadz tak nyuruh, maka tak saya makan. Padahal kalau sudah dihidangkan, sudah diajak makan lah, artinya cincailah itu semua. Tapi dia tak gitu. Maka sejak itu saya kalau ngajak orang makan, saya suruh makan. Jadi orang-orang yang begitu itu masih ada. Dan mereka bukan ustadz, doktor, LCMA, profesor, doktor. Mereka manusia biasa. Tapi dia warak. Ustadz Somad, saya dalam perkara ini. Terus saya bawakan duit ke hakim itu. Pak Hakim, ini ya sebagai untuk ucapan terima kasih lah. Gak mau dia ngasih. Jamaah cerita ke saya, pusing kami Pak Ustadz. Akhirnya kami cari, akhirnya kami tahu rupanya anaknya suka kucing Anggora. Duit tak mau, kami bawakan kucing. Wah, cantik kan nak, cantik kan? Iya. Datang Pak Hakim dengan lembut, kata dia, bawalah kucing ini balik. Kalau anak saya suka kucing, datang orang bawakan kucing ke saya satu, akan saya tanya, ada 2 ekor lagi nak? Kucing Anggora, makin pesek makin mahal. Tadi orang-orang yang begini ini masih ada. Orang-orang begini ini masih ada. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadda minkum an dinihi", siapa di antara kamu yang meninggalkan sifat wara ini. Memangnya kalau kalian ngalah Pak Ustadz, mencari yang haram aja payah, apalagi yang halal. Banyak orang sekarang ngomong gitu. Jangankan cerita wara, jangan cerita takwa, yang haram aja susah sekarang, apalagi yang halal.
Apakah sepi dunia ini dari orang-orang begitu? Fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan sekelompok orang yuhibbuhum wa yuhibbuna, mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka, ditanamkan Allah cinta ke dalam hatinya sampai dia tak lagi terlena, tak tertarik untuk melihat itu semua. Dan ada orang-orang seperti itu. Bagi orang yang tamak mengatakan dia mungkin bodoh, dia mungkin gila. Masya Allah, tabarakallah. Sebagai seorang mahasiswa datang dari jauh, naik pesawat lebih dari 12 jam, saya bawalah souvenir Riau, tenunan kain Riau. Habis saya bawa air minyak zaitun. Saya bawa. Jumpa Profesor Dr. Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali, dosen pembimbing saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam cipika-cipiki, cerita bla 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 bla, tunjukkan disertasi ini. Pas mau pulang saya baru sampai dari Indonesia, nih ada oleh-oleh sedikit. Apa kata dia? Ba'dal munaqasyah, nanti setelah sidang. Kami tak menerima hadiah sebelum sidang. Padahal hadis mengatakan berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Setelah sidang, habis semua sudah, nilai sudah, semua sudah selesai, clear, baru saya kasihkan. Setelah saya kasih, dia ambilnya. Berapa hari kemudian dia SMS, anakku, yang minyak zaitun ku makan, yang souvenir ku jadikan kenang-kenangan, yang duit ku habiskan semua untuk fakir miskin dan anak yatim. Lama saya merenung. Saya memang tidak sempat belajar di Sudan seperti belajar di Al-Azhar, tak sempat 4 tahun baca kitab, tak sempat seperti di Maroko, tapi pelajaran dari Syekh itu langsung terhunjam ke dalam hati. Lalu kemudian menjelang sidang datang kami ke kantor Profesor Dr. Syekh Haidar, Ketua Jurusan Hadis Universitas Afrika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduklah dia cerita panjang lebar. Sebelum ini saya pernah menjadi dosen pembimbing siswa Indonesia dan menulis tentang Syekh Ali Mustafa Yaqub. Wah ya, Syekh Ali Mustafa Yaqub, muhaddis Indonesia. Panjang cerita lebar. Habis itu pas mau foto, kata dia jangan. Dia ramah, dia baik, dia lembut, duduk dengan dia cerita ilmu. Tapi pas mau foto kata dia, ba'dal munaqasyah. Nanti kalau mau foto nanti. Setelah sidang baru kita foto. Semua setelah foto. Setelah sidang. Setelah sidang saya tanya tradisi bagaimana, kata kakak-kakak kelas. Mereka senang kalau kita datang, silaturahim, memberikan cendera hati, buah tangan kalau kata kita, sama seperti tempat kita. Iyalah, saya bawa, saya bungkuskan sesuai kemampuan saya yang dhaif, yang fakir. Saya titipkan ke sahabat. Lalu kemudian 2 bulan setelah itu baru dia WA saya. Sampai terkejut saya, kok dia tahu nomor saya. Anakku Abdul Somad, rupanya setelah 2 bulan baru dia buka itu. Setelah 2 bulan. Saya sidang 24 Desember, Januari, baru Februari kemarin datang SMS-nya. Anakku Abdul Somad, sudah kubuka hadiah selesai munaqasyah yang engkau beri. Apa makna ini semua? Aku walaupun tidak kaya sudah cukup digaji oleh pemerintah. Lalu saya katakan, ibu saya meninggal dunia, mak saya meninggal dunia tanggal 18 Maret 2019. Setelah itu hati saya selalu sedih. Maka saya selalu berbagi kepada fakir miskin, berbagi beras. Dan kemudian saya anggap Syekh Soleh, tolong doakan ibu saya. Baru dibalasnya, karena kau katakan karena ibumu, maka dibacakannya doa Allahumma firlaha warhamha wa'afiha. Biar aku terima ini sebagai doa untuk almarhumah ibumu. Laula ummuka, kalaulah bukan karena ibumu, akan kukembalikan ini kepada engkau nak. Jadi Sudan tidak kaya macam Saudi Arabia, Sudan tidak macam Dubai, tapi hati mereka kaya. Mereka adalah orang-orang yang kaya, dan saya berjumpa dengan mereka, dan saya datang ke rumah mereka. Mereka potongkan kambing di depan rumah.
Mereka jamu saya dengan keterbatasan, dibentangkannya tikar. Allah sedang menunjukkan kepada saya, inilah orang-orang wara', orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang tidak hanya pandai mengkaji tentang wara'. Sengaja saya ceritakan tentang wara'-wara' di dunia ini. Bagaimana dengan di Indonesia Pak Ustadz? Ada, di Indonesia masih ada orang yang tidak mau makan nasi kalau berasnya tidak dia tanam sendiri. Ditanamnya sendiri depan rumahnya, disiramnya sendiri, lalu kemudian digilingnya sendiri, berasnya itu dimasak. Ada. Airnya juga digali sendiri, mata airnya ada. Dan saya ketemu, saya jumpa dengan orang seperti itu. Tapi tidak mau dipoto, tidak mau diekspos. Dijumpakan Allah saya dengan orang-orang itu supaya saya yakin dalam menyampaikan kebenaran bahwa orang wara' itu tetap ada sampai hari kiamat nanti insyaallah. Walaupun kita tidak sampai seperti mereka, berharap mudah-mudahan masuk digolongkan kepada golongan mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan pertemuan kedua stasiun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala pada stasiun wara'. Menjaga diri, melepaskan diri dari syubhat, samar-samar. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekh Abdul Karim Al-Qushairi berkata, wa dakhala al-Hasanul Basri Makkah. Imam Al-Hasan Al-Basri, dia dari kalangan tabi'in, masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Fara'a ghulaman min auladi Ali bin Abi Thalib. Imam Hasan Basri masuk ke kota Makkah, dia lihat di beberapa orang anak Sayyidina Ali. Di antara anak Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Qad asnada dhahrahu ila al-Ka'bati ya'izun nas. Beberapa orang anak Sayyidina Ali ini duduk di samping Ka'bah, menyandarkan pundaknya ke dinding Ka'bah sambil memberi nasihat kepada jamaah. Terbayang oleh kita bagaimana tenangnya suasana Masjidil Haram saat itu. Bisa anak Sayyidina Ali duduk bersandar di dinding Ka'bah, artinya orang tawaf agak jauh, berarti situ ada halaqah. Ya'uzun nas, dia memberikan nasihat. Melihat pemandangan yang sedemikian hebat, tempatnya agung dan mulia Ka'bah di dalam Masjidil Haram, di samping Ka'bah, dan di situ ada orang mulia, cucu Rasulullah SAW. Fawathaba alaihi al-Hasan. Imam Al-Hasan Al-Basri langsung mendekat. Wa qala lahu, dan dia berkata, apa kata dia? Ma malakuddin. Apa yang paling kuat dalam agama Islam ini? Apa amalan yang paling hebat? Apa tonggak utama Islam ini? Faqala, maka cucu Rasulullah SAW itu menjawab, al-wara', yang paling kuat adalah wara'. Faqala lahu, kemudian Sayyidina Al-Hasan, kemudian Hasan Al-Basri bertanya lagi, ma'afatuddin, apa yang merusak agama ini? Apa yang paling celaka yang dapat menghancurkan agama ini? Faqala, cucu Rasulullah anak Sayyidina Ali itu menjawab, at-tam'u, tamak, rakus. Yang menguatkan menjadi pondasi dasar, menjadi tiang tonggak agama ini adalah sifat wara', dan yang menghancurkannya adalah sifat tamak. Kalau begitu penyakitnya namanya tamak, obatnya wara'. Fata'ajjabal Hasan minhu. Maka Sayyidina Imam Hasan Al-Basri terkagum dengan jawaban dari anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib tersebut. Jadi kalau ada sifat wara' itu dalam diri kita, jagalah, karena dia adalah pegangan utama. Kalau ada dalam diri kita sifat tamak, rakus, tak pernah kenyang, tak pernah cukup, kurang dan kurang, makanya kalau ada itu dalam diri kita, sesungguhnya agama kita sedang rusak. Na'udzubillah. Kenapa orang korupsi? Karena tamak, bukan karena mau makan. Orang korupsi itu tak ada yang mau makan. Rumahnya besar, mobilnya mewah, makannya cukup. Kenapa korupsi? Tamak. Apa obatnya? Wara'. Wa qala Al-Hasan, Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, mithqalu dzarratin minal wara'is salimi
khairun min alfi mithqalin minas sawmi was salati. Satu misqal seberat zarrah biji sawi, sebesar biji sawi. Yang nggak tahu biji sawi, mohon maaf, beribu maaf, lihat tai coro, sebesar itu biji sawi. Satu biji sawi sifat wara' yang bersih dalam dirimu lebih baik daripada kau punya 1000 misqal amalan puasa sunat dan sholat sunat. Bukan puasa Ramadan, bukan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat awabin, sholat isyraq, sholat hajat, sholat tasbih, sholat tarawih, sholat witir, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait, puasa Asyura. Puasamu banyak, tapi kalau dalam dirimu tak ada wara', tak ada maknanya. Tapi kalau kau ada sifat wara', walaupun sebesar biji sawi, lebih bermakna daripada kau punya 1000 mithqal puasa dan sholat. Apa itu mithqal? Kalau kita beli emas di Medan, itu tidak pakai gram, tapi pakai mayam. Kak, berapa harga emas semayam sekarang? Kalau kita di bumi Minangkabau, di Riau, tidak pakai mayam, tapi pakai emas. Berapa emas? Nah, di Arab ada hitungan namanya mithqal. Mithqal. Satu mithqal itu 5 gram. Engkau punya ibadah sholat sama puasa 1000 mithqal. 1000 kali 5 sama dengan 5.000, 5 kilo emas. Ini perumpamaan. Puasa sama sholat mana bisa ditimbang. 5 kilo emas, 1 biji sawi lebih berat 1 biji sawi. 1 biji sawi wara', 5 kilo emas, tapi dalam hatimu ada tamak. Menguji emas pakai api. Kalau kita punya cincin warnanya kuning, kata orang emas, kata kawan kita bukan emas ini. Bagaimana kita cara mengujinya? Bawa ke tukang emas akan menghidupkan api. Hidupkannya api, kalau menggumpal kuning berarti ada emasnya. Tapi begitu dibakar semuanya putih, berarti besi atau perak atau besi putih. Kenapa tadi nampak kuning? Air emas, bukan emas. Berapa banyak kita punya kawan sholat sunatnya hebat sampai hitam keningnya, puasa sunatnya Senin Kamis, tapi kalau udah kena cerita duit, apa itu? Tamak. Tapi kalau orang sudah punya sifat wara', itulah dia. Mithqalu dzarratin minal wara', sebesar biji sawi ada wara' dalam hatimu, lebih baik daripada kau punya 5.000 gram, 5.000 gram, 5 kilo. Banyak puasa, banyak sholat. Tapi jangan gara-gara ini lalu yang rajin sholat sunat jadi berhenti, yang banyak puasa sunat jadi berhenti. Begitu ditanya, kau tak puasa sunat Senin Kamis, tak puasa Syaban? 1 biji sawi dari wara' lebih baik daripada 5.000 gram emas puasa dan sholat. Bukan itu maksudnya. Kita seimbangkan antara ibadah puasa dan wara'. Jangan sampai puasa-puasa juga, sholat sunat juga, tapi hati tamak. Wa auhallahu subhanahu wa ta'ala ila Musa alaihi salatu wassalam. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, lam yataqarrab ilayyal mutaqarribuna bimithlil wara'i waz zuhdi. Tidak ada orang yang mendekatkan diri kepadaku melebihi 2 ibadah, kata Allah SWT. Allah tak ada menyebut puasa sunat, tak ada menyebut sholat sunat, tak ada menyebut haji dan umrah, tak ada menyebut jihad fisabilillah, tak ada menyebut darah tumpah. Apa ibadah yang paling hebat itu, wahai Musa? Pertama wara', kedua zuhud. Wara' meninggalkan diri dari syubhat. Zuhud nanti setelah wara' kita masuk ke stasiun zuhud. Besok malam insyaallah kita bahas zuhud. Wa qala Abu Hurairah berkata, Ustaz, apa beda ibadah salat dengan wara'? Salat itu 3. Salat di dalam hati, niat dan zikir.
salat dalam ucapan membaca Fatihah, salat dalam perbuatan tegak, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, salam. Sedangkan wara itu amalan hati. Jadi amalan kita ini berapa? Ada amalan hati, ada amalan badan, ada amalan hati, ada amalan badan, ada amalan harta. Ikhlas, ridha, tawakal, takwa, wara, zuhud, itu amalan hati, tak nampak. Wa qala Abu Hurairah berkata, julasa'ullahi ta'ala gadan, nanti di akhirat julasa yang duduk-duduk bersama dengan Allah itu siapa? Ahlul wara'i wa zuhdi, orang-orang yang wara' dan orang-orang yang zuhud. Kamu dapat undangan dari raja? Ya. Di mana? Raja di dalam, saya di taman. Dapat undangan juga. Kau dapat undangan dari raja? Ya. Di mana? Raja duduk di singgasana bersama Perdana Menteri, aku duduk sama pengawal. Dapat undangan juga. Masuk juga ke dalam istana. Tapi ada orang yang duduk-duduk sama raja, ring satu. Nah, ini dia maksudnya. Siapa itu yang ring satu yang dekat dengan Allah nanti? Ahlul wara'i wa zuhdi, orang yang wara' dan orang zuhud. Susah mencari ahli wara'. Banyak kita menjumpa ahli salat, banyak kita jumpa orang ahli puasa sunat, tapi ahli wara' berat. Wa qala Sahal bin Abdillah, qala Sahal bin Abdillah, Sahal bin Abdillah berkata, man lam yusahibhul wara'u, siapa yang tak ada sifat wara' dalam dirinya, akala ra'sal fil walam yashba', dimakannya kepala gajah tak kenyang. Bukan kepala mayung. Kepala mayung kepala ikan. Makan apa? Makan asam pedas. Asam pedas apa? Kepala baung. Kenyang. Akala ra'sal fil, makan kepala gajah tak kenyang. Sekecil-kecil kepala gajah, sebesar-besar kepala sapi, tak kenyang. Jadi apa yang membuat hidup ini kenyang, tenang? Wara'. Kalau ada dalam diri kita wara', bersyukurlah pada Allah. Walaupun kawan kita mengatakan kita bodoh. Ini sekarang orang wara' ini kalau tak kuat-kuat, jumpa kawan satu, kau kan udah pegawai tingkat tinggi, udah eselon berapa, masa rumah masih gini, mobil masih gini. Padahal dia tenang aja karena dia wara'. Tapi karena tiap hari diasah terus, lama-lama kalah juga. Bodoh kali kau, kata, hancurlah. Siapa yang tak ada sifat wara' dalam dirinya, maka dia akan makan kepala gajah, walam yasba', tapi tak punya kenyang. Betul kata Nabi, iyyakum wal faqral hadir. Hati-hati engkau penyakit fakir yang selalu hadir. Fakir itu artinya kurang. Orang kalau sudah kena mental fakir, 5 pun mobilnya kurang banyak. 4 lantai pun rumahnya kurang tinggi. Sampai kapan? Walam tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah, barulah dia berkata cukup. Mana ada guna lagi, udah mati. Humila ila Umar ibn Abdul Aziz miskun minal ghanaim, dibawakanlah satu parfum misk kasturi. Gimana bau misk itu Pak Ustaz? Nanti kalau pergi umrah ngomong sama penjaga parfum, misk, tuliskan mim sin kaf, dibawakan. Wahai Tuan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, ini ada parfum kasturi hasil perang. Bawakan parfum kasturi ke Umar bin Abdul Aziz. Begitu sampai ke Umar Abdul Aziz, fanabadha ala masyammihi, lalu kemudian didekatkan ke hidungnya, ditutupnya hidungnya. Apa kata dia? Wa innama yuntafa'u min hadha biribhihi. Tak mungkin parfum ini kita bagikan ke masyarakat. Jadi gimana? Jual parfum kasturi ini, nanti hasil penjualannya
baru kita bagikan. Parfum Oud satu botol kecil Kalimantan Utara 20 juta. Ustaz Abdul Somad, ini parfum Oud saripati minyak dari gaharu, dipotong kayu yang besar tuh, ada hitam di tengah, itu disuling, ada minyaknya. Nah, itu satu botol 20 juta. Misk kasturi lebih mahal lagi. Itu dijual, nanti hasilnya bagikan ke rakyat. Terus kenapa engkau menutup hidungmu wahai Umar bin Abdul Aziz? Wa ana akrahu an ajida rihahu dunal muslimin. Aku tidak mau buka hidungku karena aku menciumnya, rakyatku tidak menciumnya. Nanti di akhirat aku ditanya, sudah kau bagi hasilnya? Sudah ya Allah. Mereka ada mencium baunya? Enggak. Kenapa kau mencium, rakyatmu tidak? Allah. Patutlah Umar bin Abdul Aziz tak lama jadi khalifah, 2 tahun setengah. Siapa yang sanggup berjalan dari San'a, Yaman ke Darul Bayadha mencari fakir miskin menerima zakat? Tak ada. Ini rahasianya. Bukan karena tahajud malamnya, bukan karena haji masuk Ka'bah cium Hajar Aswadnya, bukan karena jubah sorbannya, tapi karena sifat apa? Wara'. Kita tak cerita halal haram. Mencium bau parfum, apa salahnya? Tapi dia takut itu pun nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mencium bau parfum saja khawatir, apalagi yang lebih daripada itu. Allahu Akbar. Wa su'ila Abu Utsman Al-Hayri 'anil wara'. Imam Abu Utsman Al-Hayri pernah ditanya tentang wara'. Faqala, dia menjawab, kalian kalau mau tahu wara', begini ceritanya. Ada seorang ulama namanya Abu Saleh Hamdun. Abu Saleh Hamdun punya teman. Temannya ini dalam sakratul maut. Famata. La ilaha illallah. Kalau kita menjenguk teman yang mau sakratul maut, bisikkan la ilallah ke telinganya sebelah kanan. Kata Abu Saleh Hamdun, la ilaha illallah, bisikkan ke telinga. Lalu temannya itu pun mengucapkan la ilaha illallah. Mati dia. Begitu temannya itu mati, meninggalnya kebetulan di waktu malam. Begitu temannya itu mati, langsung lampu di samping itu dihembusnya. Fanafasa Abu Saleh fis siraj. Ditengoknya kawannya itu mati, langsung ditiupnya lampu yang ada di samping. Padam. Orang heran, ini baru meninggal, kenapa kau padamkan api? Kita masih perlu. Apa kata dia? Ilal an kana duhnu lahu fil misrajah. Coba, kenapa kau padamkan lampu wahai Syekh Abu Saleh Hamdun? Kita masih mau ngurus jenazah, kenapa kau padamkan lampu? Lampu ini punya siapa? Punya orang ini yang sakratul maut nih. Iya. Minyaknya punya siapa? Punya dia. Kalau kita pakai minyaknya, maka kita berutang kepada ahli waris. Harta belum dibagi. Terdiam orang semua. Apa kata dia? Minal an sara lil warathah. Dari sejak dia sakratul maut tadi, maka minyak yang ada di dalam lampu ini, minyak lampu. Maka minyak yang ada di dalam lampu ini sudah menjadi milik ahli waris. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian, anak perempuan 1 bagian, anak laki-laki. Lalu kemudian kalau ada ayahnya, ada emaknya, istrinya dapat 1/8 karena ada anak, 1/4 kalau tak ada anak. Ada kita minta izin pada mereka memakai lampu nih? Kan tidak, itu maka kupadamkan. Terus gimana kita mengurus jenazah ini? Utlubu duhnan ghairahu. Cari minyak lain, kita isi, kita hidupkan balik. Sampai sehalus itu. Itulah wara'. Jadi kita kalau mau menjelaskan sesuatu, bisa at-ta'rif bil mithal. Nah, ini contoh. Ustaz Somad, ya, apa wara' itu Ustaz? Wara' adalah menjauhkan diri dari yang samar-samar. Apa samar-samar itu Ustaz? Susah, jelimet, ribet, susah, payah kita jelaskan. Tapi begitu mendengar cerita ini, oh, itu wara' itu ternyata. Jadi nanti kalau kita ditanya orang, Pak, ya, Ustaz Somad menjelaskan wara' tadi, iya. Apa wara' itu? Ketika Umar bin Abdul Aziz mau membagikan
Harta rampasan perang dia tidak mau mencium bau parfum. Kenapa? Karena dia takut nanti di akhirat ditanya Allah, kenapa hanya kau yang mencium, rakyatmu tidak mendapatkan baunya. Suatu ketika Imam Abu Saleh Hamlun mengiringi sahabatnya yang mau mati sakaratul maut. Setelah dia meninggal dunia, langsung dia tiup lampu, karena dia tak mau memakai minyak yang dipakai itu adalah milik almarhum. Apa namanya sifat itu? Wara'. Itulah wara'. Wa qala Kahmas, nama ulama, aznabtu dzamban, aku pernah buat dosa, satu dosa, abki alaihi munzu arba'ina sanah, aku menangisi dosaku ini arba'ina sanah, 40 tahun. Apa dosamu yang buat kau menangis 40 tahun? Annahu zarani akhudli. Saya punya saudara, dia datang berkunjung ke rumah saya. Fashtaraitu li ajlihi binanik samakah masywiyah. Karena saking senangnya ada tamu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang memuliakan tamu, maka siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakanlah tamu. Maka ku belikanlah samakatan masywiyatan, ikan panggang. Kalau mau ngasih tamu bagus ikan panggang, jangan kasih ikan goreng, kolesterol. Falamma faragha, selesai tamuku itu makan, akhadtu qit'atatin, ku ambillah tanah. Kalau habis makan ikan, kalau cuci cuma dengan air itu bau. Bagaimana cara menghilangkan bau? Ambil tanah, gosok-gosokkan, baru cuci dengan air. Akhadtu qit'atatin, ku ambil tanah, min jidar, dari dinding jarinli, dari dinding rumah tetangga. Rumah orang Arab itu tanah liat, dijemur kering, disusun-susun, lalu dipoles pakai tanah liat lagi. Begitu rumah orang Arab di perkampungan Mesir, di Sudan masih seperti itu. Kenapa bisa bertahan? Karena tak ada hujan. Tempat kita hancur, roboh kena hujan. Semen aja lekang. Jadi ketika selesai makan, ku ambillah dari dinding rumah tadi tanah satu genggam, ku suruh cuci tangan tamuku ini. Setelah dia cuci, hatta ghasila biya yadahu, dicucinya tangannya, walam astahillahu, sampai sekarang aku belum minta izin kepada tetanggaku yang ku ambil tanahnya untuk cuci tangan tadi. Itulah yang membuat aku menangis sampai 40 tahun. Lalu bagaimana dengan orang yang menggeser tanah pancang sempadan tetangga, yang mengambil buah mangganya, yang mengambil rumah kosnya, yang mengambil jemurannya, yang mengambil istrinya pula? Kita tak ada apa-apanya dengan para ulama. Imam Kahmas namanya. Kana rajulun yaktubu riq'atan, ada seorang laki-laki menulis tulisan, nulis, wa huwa fi baiti bikira, dia di rumah sewa, dia nyewa rumah, dia nulis. Fa'arada an yutribil kitab min jidaril bait. Setelah menulis itu tulisan itu disiramkan debu tanah kepada tulisan itu. Setelah ditulis disiramkan debu tanah. Dari mana diambilnya debu tanahnya? Min jidaril bait, dari dinding rumah. Dinding rumah itu bisa diambil tanah debu, tanah kering. Fa khatara bi balihi anal baita bil kira. Terlintas dalam hatinya, jangan kau ambil tanah dari dinding rumah, ini kan rumah sewa, kau kan nyewa, bukan beli dindingnya. Summa innahu khatara bi balihi annahu la khatara li hadza. Dalam hatinya lagi berkata, enggak apa-apa. Kata hatinya, jangan kau ambil dinding rumah orang, ini kan rumah sewa. Kan sahibul bait enggak tahu, kata berbalik dalam hati, enggak apa-apa. Akhirnya diturutkan yang mengatakan tidak apa-apa, diambilnya tanah itu, disiramkannya ke tulisan. Fasami'a hatifan. Terdengar suara hatif, suara halus dalam hati. Hatif bahasa Arab dulu, hatif bahasa Arab sekarang telepon. Hatif, suara halus dalam hati. Apa kata suara itu? Saya'lamul mustakhiffu bit turabi ma yalqahu ghadan min tulil hisabi. Macam bunyi syair.
Orang yang bersembunyi diam-diam mengambil tanah debu dari dinding rumah itu akan tahu apa yang akan dia rasakan nanti, berapa panjang, betapa lama hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau ngomong pun sama tuan rumah, Pak tuan rumah, kemarin saya ambil tanah segepok untuk nyiramkan ketulisan ini. Kata tuan rumah, ya nggak apa-apa, memang rumahnya dindingnya dari tanah kok. Ini bukan cerita masalah halal haram, ini cerita masalah warak. Kita nyewa rumah orang, waktu masuk kulkasnya bagus, pulangnya hancur, tinggal pula di hotel. Periksa dulu ya Pak, katanya. Ya, tengok anduk habis, keset kaki pun dibawa juga, showernya patah. Gimana kita mau lepas dari hisab? Sedangkan satu genggam tanah rumah sewa akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana dengan menyewa rumah, menyewa tanah, menyewa tempat, menyewa? Nah, ini warak. Kalau warak ini ada dalam hati orang, insya Allah selamat dunia akhirat. Rahana Ahmad bin Hanbal rahimahullah satlan lahu inda baqal bi Makkah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, menggadaikan satlan, ember, digadaikannya ember ke tukang bakal, tukang jual keperluan sehari-hari, kedai runcit kata orang Malaysia, warung tempat jual semua. Ini satu ember, harasahallah ta'ala, Allah menjaganya. Allah menjaga Makkah al-Mukarramah. Falamma arada fakakahu akhrajal baqal ilaihi satlain. Ketika mau selesai transaksi, datang si tukang kedai warung tadi, dikeluarkannya dua ember. Faqala khudhuma ayyuhuma huwa lak. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ini ada dua ember, terserah mau pilih yang mana, mau yang ini apa yang ini? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang asli punya saya mana? Imam Ahmad bin Hanbal berkata, yang punya saya mana? Faqala Ahmad, askala alayya satli. Aku tidak tahu yang mana yang punya saya. Karena saya tak tahu mana yang punya saya khawatir ngambil punya orang. Ambillah punya saya ini, dan uang-uang itu juga kau ambil. Kata si tukang jaga warung, satluka hadza, ini yang punya engkau. Sebetulnya ini yang punya engkau, Imam Ahmad bin Hanbal. Tadi kau bilang tak jelas, sebetulnya ini yang punya engkau. Terus kenapa tadi kau katakan tak jelas mana punya aku? Aradtu an ujarribaka, aku cuma mau ngetes saja. Yang namanya ember bejana sama bentuknya, kurang dikit. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal warak, dia tidak mau. Apakah Imam Ahmad bin Hanbal mau menerima itu? Kata Imam Ahmad, la akhudhuhu, aku tak mau mengambil. Wa madar, dia biarkan berlalu begitu saja. Wa taraka satla indahu, kata dia, ambillah. Warak. Oh, dia merajuk, dia marah? Tidak. Dia tidak ingin rusak hatinya, karena itu akan menjadi keras hatinya, akan menjadi rusak zikirnya, akan menjadi terganggu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyaba Ibnul Mubarak dabbatan qimatuha katsirah wa shalla salat az-zuhri. Imam Abdullah Ibnul Mubarak menambatkan kudanya, hewan tunggangannya, harganya mahal, tambatkannya, diletakkannya. Setelah itu dia pun salat zuhur, Allahu Akbar. Begitu dia salat zuhur, farta'at ad-dabbatu fi zar'i qaryatin sultaniyah. Lalu kemudian kuda, hewan tunggangannya itu terlepas dan makan rumput di tanah punya sultan, punya kerajaan. Apa yang dilakukan Imam Abdullah bin Mubarak? Fataraka Ibnul Mubarak ad-dabbah walam yarkabha
ditinggalkannya hewan tunggangannya itu, tidak diambilnya, tidak ditungganginya, tidak diambilnya, tidak ditariknya, tidak ditungganginya. Apa sebab? Karena hewan tunggangannya itu sudah makan di kebun milik sultan, dan kebun milik sultan berarti milik rakyat. Sudah masuk ke dalam perut tunggangannya itu rumput-rumput yang bukan milik pribadi. Takut dia rusak. Inilah warak. Raja'a Imam Ibnu Al-Mubarak min Marwa ila Syam. Imam Ibnu Al-Mubarak pulang dari Marwa ke negeri Syam. Dia kampungnya di Marwa, karena kakeknya Hakim Marwa. Marwa itu sekarang Persia, sedangkan Syam itu sekarang Suriah. Coba lihat dalam peta, dari Persia ke Suriah. Imam Ibnu Mubarak pulang dari Marwah ke negeri Syam hanya untuk mengembalikan fi qalamin ista'arahu, dia meminjam qalam, falam yaruddahu ala sahibihi, dan belum dia kembalikan. Coba renung-renung berapa kali kita sudah minjam qalam, pena, dan kita nggak balikan. Karena biasanya kalau sudah megang pena, masukkan lagi ke kantong, bukan ke kantong orang, ke kantong kita. Karena kita yang punya pula segan minta. Pinjam sebentar, saya mau ngisi paspor. Ya. Dah sampai kawan di Jakarta, balik ke Pekanbaru, tengok pena masih ada. Kalau kita ikut warak, kita balik lagi ke Jakarta mengembalikan pena. Lebih baik kita kembalikan ke Jakarta, ongkos tiket 1 juta, daripada kita mencari dia di padang mahsyar. Pena, berapalah pena? Pena zaman dulu. Zaman sekarang ada orang yang penanya 6 juta. Ustaz, kok tahu pena 6 juta? Saya pernah pakai. Saya pakai 2-3 kali jamaah tuh tengoknya ada tengok. Saya heran, kenapa? Ustaz hebat style sekarang ya. Kenapa? Itu pena Ustaz tuh 6 juta harganya. Apa? Saya tak tahu rupanya 6. Setelah itu saya pakai lagi. Saya tak tahu dikasih orang. Tak tahu dah kemana perginya sekarang. Ista'arahu falam yaruddahu ala sahibi. Hanya pena. Pena zaman dulu tak berharga, bukan pena orang sekarang yang mahal-mahal. Sanggup pula orang punya pena sampai 6 juta, sementara masih ada perawat yang bertaruh nyawa tidak punya APD. APD apa ADP? APD. Sanggup orang punya pena 10 juta, sementara ada driver ojol yang belum makan siang karena sulitnya mencari penumpang setelah corona ini. Bagaimana dengan mengembalikan pena yang tak bernilai apa-apa karena takut nanti mengembalikannya di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'jaran Nakhai dabbatan. Imam Nakhai menyewa satu hewan tunggangan. Disewanya satu hewan tunggangan. Fasaqata sautuhu min yadi. Jatuh pecut, cambuk. Itu kalau kita naik tunggangan mesti dicambuk, cambuk. Jatuh. Fanazala, turun Imam Nakhai. Warawatad dabbah, ditambatkannya lagi hewan tunggangannya itu. Waraja'a fa akhadha saut, diambilnya pecutnya, cambuknya. Faqila lahu. Lalu datang orang bertanya, "Lau hawalta dabbata ila al-mawdi' alladhi saqata fihi as-saut fa akhadhtahu kana ashal lak." Seandainya kau arahkan hewan tungganganmu itu ke arah tempat jatuhnya itu, kan lebih mudah. Kenapa kau tambatkan di sini lalu kau jalan mundur ngambil? Kenapa tidak kau arahkan aja ambil? Kan mudah. Apa jawab dia? Innama istajartuha li amdi hakada la hakada. Karena aku nyewa ini niat awalnya untuk jalan ke sana, bukan jalan ke sana. Aku tadi kan nyewa, akadnya nyewa ini untuk jalan ke sana. Maka begitu jatuh, aku tambatkan sini, aku jalan ke belakang ngambil. Bukan akadnya aku nyewa ini untuk jalan ke sana. Itulah warak. Padahal kalau sudah sewa ya terserah kita, mau ke depan, mau ke belakang, mau naik ke atas.
Qala Abu Bakar Ad-Daqqaq. Imam Abu Bakar Ad-Daqqaq berkata, tihtu fi tihi bani Israel 15 yauman. Aku tersesat di lembah Tih, tempat tersesatnya Bani Israel. Ada satu lembah, bukit gunung, di bawah itu lembah. Disitulah tersesatnya Bani Israel. Maka aku tersesat pula di situ 15 yauman, 15 hari. Falamma wafaitu tariq, ketika aku sudah dapat jalan kembali, nyasar, akhirnya setelah 15 hari dapat jalan. Istaqbalani jundiyun, aku bertemu dengan tentara kerajaan. Fasaqani syurbatan min ma. Alhamdulillah, jumpa pasukan kerajaan. Dari mana kamu? Aku tersesat jalan berapa hari? 15 hari, tak ada makan, tak ada minum. Dikasihnya lah saya minuman oleh tentara tadi. Lalu saya minum. Apa yang terjadi? Fa'adat qaswatuha ala qalbi, hatiku menjadi keras setelah minum air itu. Yang sebelumnya hatiku lembut, hatiku lunak, hatiku bercahaya. Setelah minum itu hatiku menjadi keras, hatiku menjadi gelap. Wa ta'allamtu, aku merasakan sakit salasina sana, 30 tahun hanya seteguk air dari pegawai kerajaan. Syubhat. Yang kerja di kerajaan tetap, jangan besok pagi keluar dari kerajaan. Tapi usahakanlah supaya jangan tamak. Ambil gaji sesuai pekerjaan. Yang rasa berlebih tidak layak, maka balikkan ke fakir miskin. Hukumannya bukan masalah kita sakit, kita tetap sehat. Hukumannya apa? Hati menjadi keras. Kalau sudah hati keras, telinga keras, mata keras, mendengar khutbah tertidur, mendengar pengajian mengamuk. Betul cakap orang, salah saja di telinga kita. Bawaannya hanya melawan saja. Hati keras. Summa qasat qulubuhum, menjadi keraslah hati mereka. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu itu walaupun keras tapi masih mengalir air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu itu walaupun keras tapi dia hancur, berkecai, berkeping ketika dipukul, nampak cahaya Allah di atas bukit Tursina. Ada hati itu keras, batu itu keras tapi masih bisa dia mengalirkan. Famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, itu yang kita khawatirkan. Akibat dari meninggalkan warak, hati menjadi keras. Musibah yang pertama kali bukan pada mata, bukan pada anak, bukan pada keluarga. Musibah adalah hati. Khatamallahu ala qulubihim, Allah membuat hati mereka terkunci keras. Khatat Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah menjahit, menambal, syaqqan fi qamisiha. Ada bajunya yang robek, lalu ditambalnya, dijahitnya malam. Tak ada lampu, dijahitnya malam. Fi dhawi, di bawah cahaya mis'alatin sultan. Fi dhawi mis'alati sultan, di bawah cahaya lampu punya sultan. Sultan punya kerajaan. Bukan lampu dia, tapi dimanfaatkannya lampu punya kerajaan. Apa yang terjadi? Fafaqadat qalbaha zamanan. Rabi'ah al-Adawiyah kehilangan hatinya beberapa waktu. Hilang hatinya, gelap, tak nampak lagi cahaya. Lama dia berpikir, makan haram tak ada, nengok haram tak ada, dengar haram tak ada, apalah dosaku ini. Hatta tadzakkarat, akhirnya dia ingat, oh ada satu. Apa itu? Gara-gara menjahit pakaian sobek di bawah cahaya punya sultan. Fasyaqqat qamisaha, dibukanya balik yang sobek itu. Fawajadat qalbaha, dia temukan lagi hatinya. Jadi kita ini sekarang banyak krisis kehilangan hati. Kalau sanggup menengok fakir miskin susah, sambil menggosok batu cincin harga mahal, berarti kita sedang kehilangan hati. Kalau sanggup memakan enak
ternyata masih ada orang susah tak makan, berarti kita sudah kehilangan hati. Pas dicek hati, klik kanan, tertulis di situ empty. Hati Anda sedang kosong. Pernah kita merasakan kebas, kesemutan, mati rasa. Kalau terlalu lama duduk, mati rasa itu kaki. Mati rasa pada kaki, tak terasa kaki kita menginjak kaki orang lain. Tapi ada yang lebih mengerikan, mati rasa pada hati. Memang betul-betul tak berhati lagi dia, Pak Ustaz. Nah, itulah. Jadi Allah menjatuhkan hukuman itu bukan berarti kita sakit, kita mati, bisnis kita hancur, bukan itu. Tapi hati kita menjadi keras, kita kehilangan hati. Merenunglah sejenak. Wa ru'iya Sufyan al-Thawri fil manam. Imam Sufyan Tsauri diperlihatkan Allah dalam mimpi sahabat-sahabatnya. Meninggal Imam Sufyan al-Thawri. Kalau disebut Sufyanani ada dua Sufyan. Satu Sufyan ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i di Makkah. Satu yang lebih tua daripada itu, Imam Syafi'i enggak ketemu, namanya Sufyan al-Thawri, sezaman dengan Imam Malik bin Anas. Tinggalnya di Kufah, Irak. Meninggal Imam Sufyan al-Thawri, temannya melihat dia dalam mimpi. Lahu jinahan. Imam Sufyan al-Thawri dalam mimpi itu bersayap. Yatiru bihima fil jannah. Terbang dalam surga, sesuai kehendaknya dia pergi terbang ke sana kemana-mana. Min syajaratin ila syajaratin. Hinggap di pohon ini, masuk ke pohon ini, makan di sungai-sungainya yang indah. Lalu bertanyalah sahabatnya ini, bimanil tahada. Apa amalmu Sufyan? Berapa kali kau khatam baca Quran? Berapa rakaat tahajudmu di waktu malam? Berapa sedekahmu? Berapa kali kau haji? Berapa kali kau umrah sehingga kau begitu dapat nikmat sudah masuk surga begitu indahnya? Imam Sufyan al-Thawri menjawab, amalku cuma satu. Apa dia? Wara. Wara menyebabkan orang masuk ke dalam surga seperti orang mati syahid. Padahal yang bisa terbang ke sana kemari itu adalah orang yang mati syahid karena ruhnya berada di dalam paruh burung berwarna hijau dan terbang kemana saja burung itu pergi. Sedangkan Imam Sufyan Tsauri tidak mati syahid, dia mati biasa. Ini menunjukkan apa? Orang yang punya sifat wara, kedudukannya sama seperti orang yang mati syahid. Itulah yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jalan yang pernah kau berikan kepada nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Berapa banyak orang dapat pahala syuhada padahal tidak mati syahid. Berapa banyak pula orang yang mati syahid tapi tidak dapat syahid. Kenapa? Karena niatnya hanya mencari harta rampasan perang. Wa waqafa Hasan Ibnu Abi Sinan ala ashabil Hasan. Imam Hasan bin Abi Sinan menemui sahabat-sahabat Imam Al-Hasan Al-Basri dan dia bertanya, ayu syai'in asyaddu alaikum? Wahai engkau sahabat-sahabat, wahai kalian sahabat-sahabat Imam Hasan Basri, apa yang paling berat dalam beramal ini? Wa qalu, mereka menjawab, al-wara. Tak ada mereka mengatakan yang paling berat itu tahajud melawan kantuk. Tidak. Yang paling berat itu adalah haji karena keluar duit. Tidak. Yang paling berat katanya adalah wara, meninggalkan diri dari yang syubhat. Wala syai'a akhaffu alayya minhu. Apa yang paling berat? Wara. Wala syai'a akhaffu alayya minhu. Tapi bagiku yang paling ringan ya wara itu. Loh, ini ngomongnya bolak-balik. Katanya yang paling berat itu wara. Iya. Tapi amal yang paling ringan wara. Fakaifa? Bagaimana engkau katakan wara itu ringan? Dia menjawab, lam urwa min nahrikum munzu arba'ina sanah. 40 tahun aku tidak pernah menghilangkan dahagaku dari air sungai kamu ini. 40 tahun tak pernah dia minum dari air sungai itu. Terus kalau dia mau minum dari mana? Digalinya tanah itu sendiri,
dibuatnya sumur, minum dia dari perbuatan tangannya sendiri. Wah, ini hulu ini Ustaz, ini ekstrim ini. Loh, yang ngomong gitu kan Nabi. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Kasbur rajul biyadihi. Makan minum dari hasil usaha tangan sendiri. Jadi jangan katakan mereka ini orang yang hulu ekstrim dalam beragama. Mereka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Memangnya kalau minum dari air sungai itu kenapa? Kita kan tidak cerita halal haram. Kita cerita tentang masalah warak. Boleh jadi di air sungai itu entah ada apa. Dia tidak cerita haram, tapi boleh jadi. Pagi saya mandi di sungai itu, siang saya mandi di sungai itu, malam saya mandi di sungai itu. Satu hari 3 kali saya mandi. Belum lagi subuh saya sudah mandi. Sebelum maghrib saya mandi. Terasa berkeringat jalan, mandi lagi di sungai itu. Tapi ada satu saya tengok dia tak mandi-mandi. Kenapalah kawan ini tak mandi? Setelah 3 hari perjalanan kami pulang. Mohon maaf yang tersinggung ya. Kenapa tak mandi? Ustaz, itu di ujung sana ada orang mencuci babi. Ada orang cuci babi. Patut dia tak mau mandi. Kata saya, airnya banyak. Lebih 2 kulah tak masalah. Saya tak masalah itu. Jadi sebetulnya yang layak membacakan kitab warak ini yang tak mandi itu. Saya tak terlalu berat bagi saya. Tak mau dia. Ditanyanya air sungai ini gimana? Rupanya di ujung sana lagi musim berburu babi. Babi itu setelah dipotong diikatkan, dirakit itu. Berdarah, mengalir. Mandi di ujung sana. Bagi saya tak masalah, airnya banyak. Menurut fikih tak apa-apa. Air mengalir lebih dari 2 kulah, kecuali di kolam yang tak mengalir. Bagi saya tak masalah, tapi bagi dia masalah. Warak. Jadi jangan katakan, wah nah ada orang warak sekarang. Ada, cuma antum nggak jumpa. Wa kana Hasan bin Abi Sinan la yanamu muttaji'an. Imam Hasan bin Abi Sinan dia tidurnya tidak berbaring. Macam Imam Malik macam Imam Nawawi. Imam Nawawi menulis kitab. Setelah diteliti Imam Nawawi itu kan tidak sesuai antara lembarannya dengan umurnya. Sahih Muslim 7.000 hadis. Bisa pula ditulisnya syarahnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, tebal. Fikihnya Radatul Talibin Umdatul Muftin, tebal. Ditambah lagi Al-Majmu' syarah Muhazab. Belum lagi kitab-kitab yang kecil, Arba'in Nawawi, lalu kemudian Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, banyak sekali. Setelah dihitung, nggak mungkin dia menulis itu. Ternyata dia tidurnya tidak berbaring. Imam Nawawi itu nulis, baca, nulis, habis itu tertidur deh. Tertidur. Itu terbangun lagi. Itu maksudnya la yanamu muttaji'an. Hasan bin Abi Sinan la yanamu muttaji'an. Dia tidurnya tidak berbaring. Wala ya'kulu saminan, dan dia tidak makan minyak sapi. Di dalam tulang sapi itu ada yang pakai sedot, ada lemaknya, lemak-lemak sapi. Dengan itu lemak-lemak di sapi dengan yang ada di situ dipecahkan ini, lalu dijadikan minyak. Minyaknya ini untuk masak. Dimasak dengan nasi minyak. Kata orang Patani, nasi minyok. Kawan saya dulu waktu kuliah di Maroko ada satu namanya jago nasi minyok, minyak samin, minyak sapi. Imam Hasan bin Abi Sinan tidurnya tidak berbaring, tidak mau makan minyak sapi, wala yashrabu ma'an baridan, tidak minum air sejuk. Waktu itu belum ada kulkas, minumnya air hangat, air swam, warm water. Berapa lama dia melakukan itu? Sittina sanah, 60 tahun. Faru'iya fil manami ba'da mautih. Setelah dia meninggal dunia, teman-temannya melihat dia dalam mimpi. Lalu temannya bertanya, "Ma fa'alallahu bik?" Hai Imam Hasan bin Abi Sinan, apa yang dilakukan Allah terhadapmu?
Faqala, dia menjawab, khairan, baik. Apa balasan Allah atas amalmu yang begitu hebat? Tidur tak mau berbaring, tak mau makan minyak sapi, dan tidak minum air sejuk 60 tahun. Kata dia, khairan, amalku baik, Allah berikan aku balasan baik. Illa anni mahbusun anil jannah, tapi aku tak bisa masuk ke dalam surga jalan-jalan. Kenapa tak bisa? Bi ibratin ista'artuha falam aruddaha, karena pernah aku minjam 1 jarum ke temanku, sampai sekarang belum kubalikkan. Jarum bukan yang 12 batang sebungkus itu, jarum jahit. Pernah aku pinjam jarum jahit sama kawan, lupa membalikkannya. Gara-gara itulah aku belum bisa masuk surga sampai sekarang. Jadi yang minjam-minjam balikkanlah. Karena kau makan pakai minyak sapi, minyak sawit, minyak kelapa. Karena kau tidur sudah telentang, miring ke kanan ke kiri, telungkup lagi. Khutbah Jumat pun tidur. Karena engkau minum memang tak pernah air panas, air dingin terus, teh es. Jadi yang ada pinjam-pinjam balikkanlah. Kana li Abdul Wahid bin Zaid ghulamun khadimahu sinin. Imam Abdul Wahid bin Zaid punya pembantu yang menjadi pelayan dia sinin, bertahun-tahun. Wa ta'abbada 40 sana, beribadah dia 40 tahun. Wa kana fi ibtida'i amrihi kayyalan. Dia pada awalnya dia menjadi seorang tukang takar. Tukang takar. Takaran berapa sa, berapa mod. Zaman itu belum ada lagi kilogram miligram, belum ada. Tukang takar. Falamma mata ru'ya fil manam. Ketika dia mati meninggal dunia, temannya bermimpi. Ma fa'alallahu bik. Apa yang dilakukan Allah kepada engkau? Ibadahmu 40 tahun. Dia menjawab, khairan. Ibadah, alhamdulillah Allah kasih aku balasan baik. Ghaira anni mahbusun anil jannah. Hanya saja aku tertahan, tak bisa masuk surga. Kenapa? Waqad ukhrija alayya min ghubaril qafiz alladhi iktaltuhu 40 qafizan. Aku terhalang masuk surga karena di bawah qafiz yang biasa ku pakai untuk menakar itu ada debu. Terikut debu itu sebanyak 40 qafiz. Qafiz itu apa Pak Ustadz? Kita selalu bayar zakat fitrah 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Mud. Tidak ada hubungan dengan bad mood. 1 mud itu 750 gram. Mud 1 sok. 12 sok itu sama dengan qafiz. Nah, jika 1 sok adalah 4 mud, 1 mud 750 gram, 1 qafiz 12 mud, berapa kilogramkah 1 qafiz itu? Nah, ini bagus untuk ujian UAS, ujian akhir semester, ujian CPNS, biar berkualitas sedikit soal-soal tuh. Ya, jangan lagi Tono Tini dan Tony menjaga warnet, Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran sama Tony. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Tak ada mendidik sedikit pun. Mungkin bodoh negeri ini dibuat soal-soal begitu. Jadi kalau mau menakar itu, maka debu di bawah qafiz itu bersihkan dulu. Ada debu di bawahnya, bersihkan dulu, bersihkan. Karena kalau dipakai, masukkan ke gandum, masukkan ke tepung, masukkan ke gandum, masukkan ke padi, debunya ngikut 40 kali ikut debunya, dihisap di akhirat.
Ini Ustaz apa nih? Ini mood nih. Ini satu mood. Yang mau dapat mood ini hubungi Syekh Muhammad Jabir, adik Syekh Ali Jabir. Ini satu mood. Kalau payah menjelaskan bagaimana mood itu, ini mood. Nabi SAW kalau berwudu airnya satu mood. Aneh nih. Masukkan air sini berwudu. Satu mood. Bayar zakat fitrah satu sok, 4 mood. Mood. Gara-gara debu yang menempel di bawah kafis 40 kali hitung, akhirnya merusak ibadahku di hadapan Allah. Lagi-lagi wara. Marra Isa bin Maryam alaihi wassalam bi maqbaratin. Nabi Isa alaihi salam lewat di kuburan. Fanada rajulan minha. Lalu dipanggilnya satu orang yang ada di kubur itu. Hei fulan. Hidup orang itu. Bisa Nabi Isa menghidupkan orang. Yuhyil mauta biiznillah. Nabi Isa bisa menghidupkan orang dengan izin Allah. Faqala man anta. Nabi Isa bertanya, man anta? Who are you? Orang itu menjawab, kuntu hammalan. Aku tukang angkut, kuli angkut. Di pelabuhan, di terminal ada tuh sahabat-sahabat kita yang mencari rezeki halal. Saya memikul barang-barang. Angkul linnas. Yang saya angkut barang-barang orang, ngambil upah. Fanaqaltu li insanin. Suatu ketika aku membawakan barang yauman hataban. Suatu ketika aku membawakan barang orang hatab. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Hatab kayu bakar. Suatu ketika aku memikulkan kayu bakar. Aku kerja membawa barang-barang orang, kadang bawa gandum, kadang bawa kurma, kadang bawa anggur, kadang bawa apel. Suatu ketika aku bawa kayu bakar. Fakasartu minhu. Ku ambil ujung kayu bakar itu sedikit. Untuk apa? Untuk mencongkel gigi karena ada daging nyangkut. Takhallaltu bihi. Fa'ana mutalabun bihi munzu muttu. Sejak aku mati sampai sekarang belum selesai lagi masalah ini. Hanya mengambil ujung kayu yang kupikul, belum minta izin sama orang. Sampai sekarang munzu muttu, sejak aku mati belum selesai sampai sekarang. Lalu bagaimana dengan yang menjual kayu sampai 3 balak 1 truk, 600 hektar hutan, membakarnya sehingga orang mati 1 kabupaten kena asapnya, ikut pula sholat istiqa minta turun hujan. Ya lahwati, kata orang Mesir. Ya lahwi, ya khabar aswad. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat tamak ini. Jadi sebetulnya cerita ini sudah dulu kita baca dalam buku MH Ainun Najib, Selilit Sang Kiai. Kiai soleh pergi kenduri selamatan, tahlilan, pulang ada daging nyangkut. Lalu kemudian diambilnya dari ranting kayu rumah jamaah sampai di akhirat dihisap. Coba baca buku dulu sebelum saya ke Mesir 20 tahun yang lalu, membaca buku MH Ainun Najib. Beliau adalah guru kita semua dalam masalah hal-hal, cuman beliau menceritakannya dengan bahasa bilisani qaumi, dengan bahasa kaum. Wa takallama Abu Sa'id Al-Kharraz fil wara'. Imam Abu Sa'id Al-Kharraz bercerita tentang wara'. Wara' adalah begini, jangan sampai kita ini, kata Imam Abu Sa'id Al-Kharraz. Famarra bihi Abbas bin Al-Muhtadi. Lewatlah Abbas bin Al-Muhtadi. Faqala ya Aba Sa'id. Hai Abu Sa'id. Ya. Ama tastahi. Tak malu kau cerita tentang wara'? Tajlisu tahta saqfi Abid Dawanik. Engkau duduk itu di bawah atap rumah Abu Dawanik. Wa tashrabu min birkati Zubaidah. Kau minum dari sumur punya Zubaidah. Wa tata'amal bid-darahim al-muzayyafah. Tiap hari kau jual beli pakai dirham yang bercampur dengan bukan perak.
wa tatakallam fil wara. Sekarang kau ceramah pula tentang wara. Lihatlah bagaimana indahnya Imam Abdul Karim Al-Qushairi menyindir Abdul Somad. Dia sedang berkata, "Hai Abdul Somad, kau makan tadi, yang masaknya entah siapa, yang dari mana sumbernya, lalu kemudian sekarang kau bercerita pula tentang wara." Jadi membaca buku ini dia lebih banyak ke dalam daripada keluar. Tapi kalau tak ku sampaikan ini, wahai Imam Al-Qushairi, akan disampaikan juga oleh orang lain. Tapi mudah-mudahan Allah mengampunkan saya, walaupun saya belum sampai ke makam wara, berusaha insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah dari tamak dan kita punya sikap wara. Besok kita akan masuk ke zuhud.